Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kemat siang para seluruh yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu dan berjumpa di siang hari yang cerah ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah melepaskan umat manusia dari jurang kejahilian menuju ketaatan dan pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala. Oke para seluruh YouTube, jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ruko watamaima watawalata syirk, yang artinya sebagai berikut. Inna, sesungguhnya ruko, inna ruko ini mantra-mantra ya, sesungguhnya mantra-mantra watama imma dan tamimah gitu kan, atau jimat, watawalata syirk, tiwalah ataupun pengasihan atau pelet kalau di negara kita ya, ini semacam sihir ya, pengasihan atau pelet, ini termasuk klasifikasinya dalam perbuatan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hadis yang konteksnya serupa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, bahwasanya di sini juga Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Man ala kota mimata faqad asyrok, yang artinya sebagai berikut. Man ala kota mimata, barang siapa gitu kan menggantungkan jimat gitu, faqad, maka dia sungguh asyrok, sungguh dia itu sudah melakukan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas sekali ya dari dua hadis tadi, yang satu diriwayatkan oleh Imam Daud rahimahullah, yang satu lagi diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, dua-duanya konteksnya adalah memberitakan tentang perilaku-perilaku atau perbuatan yang aktivitas-aktivitas yang dilakukan Allah sebagai hambanya Allah, yang dilakukan oleh manusia ya sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, yang tergolong diklasifikasikan sebagai perilaku kesyirikan, yaitu salah satunya tadi apa, mantra-mantra. Mungkin kita punya masalah dalam keluarga kita, dengan tetangga kita, kemudian kita ke paranormal, kemudian diberi amalan mantra-mantra tertentu biar bisa memberikan perlindungan. Terus juga di sini semacam jimat ya, gitu kan. Kita takut nih banyak kejahatan, banyak pembegalan di suatu tempat. Oh, kita mau lewat, kita sering aktivitas di situ, kita minta ke paranormal gitu kan. Ini benda dikasih jimat-jimat tertentu yang bisa memberikan perlindungan. Even jimatnya itu kadang-kadang tipis ya, gitu kan. Tipu dayanya syaitan itu yaitu kadang-kadang berupa tulisan-tulisan yang berupa firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian diyakini ya dibentuk dalam benda tertentu yang diyakini kemudian bisa memberikan perlindungan, bisa memberikan kemanfaatan terhadap orang yang kemudian membawa gitu kan, membawa jimat tersebut. Ini juga perilaku syirikan. Dan kadang-kadang dalam rumah tangga gitu kan, kita bermasalah dengan pasangan kita pergi ke paranormal minta agar suami atau istrinya kemudian tetap cinta, lengket sama kita, itu yang diberitakan sebagai apa, pelet ya, tiwalah gitu, pengasihan. Itu termasuk perilaku-perilaku yang memang sudah dideklar oleh Rasulullah SAW, bahwasanya perilaku tersebut adalah klasifikasinya adalah kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas sekali di hadis yang kedua, barang siapa menggantungkan jimat, artinya menggantungkan ini bisa secara fisik, kita membawa jimat gitu kan, naruh jimat di tempat rumah kita ataupun di tubuh kita, dikalungkan, tak pakai sebagai gelang, ataupun kemudian menggantungkan hati kita meyakini bahwasanya benda tersebut, jimat tersebut bisa memberikan manfaat ataupun mudarat kepada kita. Ini juga dikatakan bahwasanya pelaku tersebut dikatakan di sini dia fakot asrok, dia sungguh telah
sudah melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah sangat jelas berfirman di Al-Qur'anul Karim, tepatnya di surat An-Nisa ayat 116 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'id. Yang artinya sebagai berikut. Bismillah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu la yaghfiru an yushraka bihi, tidak mengampuni dosa pelaku daripada kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan dia mengampuni dosa-dosa selain itu yang dia kehendaki. Wa may yusyrik billahi, maka barang siapa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan dosa kesyirikan, faqad dhalla dhalalan ba'id, maka sungguh dia dalam kesesatan yang sangat jauh. Ini sangat jelas sekali ya teman-teman, di sini ancamannya sangat jelas sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa pelaku syirik. Artinya tidak mengampuni di sini adalah selama pelakunya, selama dalam kehidupannya tidak melakukan taubat atas perilaku syiriknya itu, sampai kemudian masuk dalam ajalnya, dia meninggal belum bertaubat tentang kesyirikannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosanya tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa selain itu yang dia kehendaki. Dan diberitakan di sini, seseorang yang melakukan kesyirikan itu adalah seorang yang sudah melakukan sebuah kesesatan, enggak cuma kesesatan yang sangat jauh ya. Dola, sesat, dolalang ba'id, kesesatan yang sangat jauh. Dan di surat Al-Maidah ayat 74 lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang pelaku syirik ini ya teman-teman. Yang bunyinya sebagai berikut firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahum nar wa ma lidzalimina min ansar. Yang artinya sebagai berikut. Innahu may yusyrik billahi, barang siapa melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala, faqad, maka sungguh haramallahu alaihim wa alaihil jannah, Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan surga bagi pelakunya tersebut. Wa ma'wahum nar, dan sungguhnya tempatnya adalah di neraka jahanam. Wa ma lidzalimina min ansar, dan enggak cukup itu ya teman-teman, diberitakan lagi untuk orang-orang pelaku kezaliman tersebut tidak ada satu orang pun penolongnya nanti di neraka jahanam. Ini ngeri sekali ya teman-teman, karena memang sebagai seorang muslim dan insya Allah kita berusaha menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala yang beriman, ketika di yaumil hisab nanti, di hari perhitungan nanti, dosa-dosa kita kemudian ternyata lebih berat timbangannya daripada amal kebaikan kita, tentunya kita akan masuk dulu ke dalam neraka jahanam untuk menebus dosa dan kesalahan kita selama hidup kita di dunia. Tapi masih tersisa harapan kemudian ketika impas semua, udah selesai semua urusan kita punya kesempatan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk pelaku syirik di sini Allah Subhanahu wa taala mendeklarasikan di ayat ini, di surat Al-Maidah ayat 74 ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan surga terlarang bagi pelaku syirik. Wa ma'wahum nar, ya, tempatnya di neraka jahanam. Dia mengharamkan surga, terlarang gitu kan. Nauzubillah min zalik. Apa jadinya teman-teman kalau kemudian kita di dalam neraka yang kita nggak tahu akhirnya gitu kan? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah jelas-jelas sekali dia mengharamkan surganya bagi pelaku syirik, dan nggak cuma itu, ketika di neraka jahanam nggak ada seorang pun penolong nanti bagi mereka pelaku kezaliman kesyirikan tersebut. Nah ini teman-teman, semoga kita semua dilindungi dari perilaku kesyirikan, baik yang kemudian kita tahu ataupun yang kita tidak ketahui. Oleh karena itu, agar kita di dunia ini tujuannya salah satunya adalah selamat ya, di dunia dan di akhirat. Dan kemudian untuk hal tersebut kita butuh keilmuan, artinya memang kita butuh kemudian mengkaji, mempelajari semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan-larangannya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat obrolan kita di siang hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.